Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita akan lanjutkan materi relasi dan fungsi yang bagian kedua, yaitu tentang fungsi. Nanti di dalamnya akan dibahas tentang pengertian fungsi, cara menentukan banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi. Jadi nama lain dari fungsi itu adalah pemetaan ya. Kemudian korespondensi satu-satu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian fungsi. Kemarin kita sudah membahas tentang relasi. Kalau relasi itu yang penting terpasangkan. Mau bagaimana bentuk pasangannya, mau bagaimana aturan relasinya itu bebas. Bahkan seandainya hanya ada satu panah pun pada diagram panah itu sudah disebut relasi. Tapi kalau fungsi atau pemetaan ya, jadi ada persamaannya ini. Fungsi itu kadang-kadang disebut juga dengan pemetaan ya. Itu adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Kata kuncinya di sini. Kata kuncinya, setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Jadi anggota di himpunan A-nya harus terpasangkan semuanya dan pasangannya harus tepat satu. Coba untuk lebih memahami, coba kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, coba perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Apakah ini disebut fungsi? Kita lihat. Tadi kata kuncinya adalah setiap anggota himpunan A terpasangkan. Coba kita lihat himpunan A-nya. Anggotanya A, B, C. C tidak terpasangkan di sini. Berarti apakah dia merupakan fungsi? Bukan ya, karena ada anggota A yang tidak terpasangkan. Padahal cara sebuah fungsi adalah setiap anggota himpunan A harus terpasangkan dengan tepat satu. Sudah C tidak terpasangkan, yang A pasangannya bukan satu tapi dua. Jadi dia bukan fungsi. Kalau kita perhatikan gambar yang kedua, apakah dia fungsi? Apakah setiap anggota A terpasangkan? Ya. Apakah pasangannya tepat satu? Iya, karena tidak ada yang bercabang. Maka yang kedua ini disebut fungsi. Yang ketiga sama seperti yang pertama tadi ya, karena C tidak terpasangkan berarti dia bukan fungsi. Yang A dia fungsi. Kenapa yang A fungsi? Perhatikan syaratnya. Syaratnya hanya setiap anggota A terpasangkan tepat satu. Setiap anggota A-nya sudah terpasangkan dan tepat satu. Yang B ada yang tidak terpasangkan, tidak masalah. Itu bukan syarat dari sebuah fungsi. Jadi kalau kita melihat fungsi atau tidak, cukup lihat bagian depannya saja. Apakah semua ada tanda panahnya? Apakah ada yang bercabang? Nah, jika semua ada tanda panahnya dan tidak ada yang bercabang, maka itu disebut sebagai fungsi. Nah, yang kedua, dalam fungsi itu ada yang namanya domain, kodomain, atau ring. Nah, ini pengertiannya. Domain itu nama lainnya daerah asal, kodomain itu daerah kawan, ring itu daerah hasil. Nah, domain itu adalah himpunan di mana suatu fungsi didefinisikan. Dia biasanya di bagian depan kalau dia berupa diagram panah ya. Maka untuk soal ini, untuk fungsi yang ini, berarti domainnya adalah semua anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4. Sementara kodomain adalah yang di daerah kawannya, di bagian B. Siapa saja anggotanya? A, B, C, D, E. Nah, ring atau daerah hasil itu himpunan bagian dari B yang punya pasangan di A. Jadi, kita ambil yang ada pasangannya saja. Yang D ini tidak termasuk ring. Jadi, yang ringnya itu adalah A, B, C, dan E. Itu tentang domain, kodomain, dan ring. Kemudian cara menentukan banyaknya pemetaan. Nah, misal kita punya himpunan A, anggota dari himpunan A atau kita nyatakan dengan NA adalah A. Anggota himpunan B itu sebanyak B kecil misal. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu adalah B pangkat A. B pangkat A, ini notasi pangkat ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ditanya banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, maka tinggal dibalik aja. Jadi A pangkat B. Jadi fokusnya ke yang terakhir dulu ya. Kalau B ke A berarti A pangkat B. Kalau A ke B berarti B pangkat A. Contoh misal,
Kita punya himpunan A, anggotanya A, B, C. Himpunan B, anggotanya 1, 2. Maka ada berapa banyak anggota himpunan A? 1, 2, 3. Ada 3 anggota himpunannya. Yang B anggota himpunannya 1, 2. Ada 2. Maka kalau pertanyaannya himpunan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B, berarti B dulu, baru pangkat A. B-nya berapa tadi? 2. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Itu sama dengan 8. Nah, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti yang lihat yang belakang dulu. A pangkat B. Berarti A-nya berapa tadi? NA-nya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian dalam sebuah fungsi itu ada yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu adalah, jadi kalau fungsi tadi memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Kalau korespondensi satu-satu itu juga berlaku sebaliknya. Jadi kalau tadi Ibu bilang kalau fungsi cukup lihat yang depannya, maka korespondensi satu-satunya juga bisa dilihat, harus dilihat dua-duanya. Dilihat dari depan atau dari belakang, itu sama-sama merupakan sebuah fungsi. Nah, biasanya yang ditanyakan, nah ini ada syaratnya ya. Jadi korespondensi satu-satu itu bisa terjadi kalau banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Dan banyaknya itu dihitung sebagai, kalau banyak anggotanya tadi itu sebanyak N, maka dihitung sebagai N faktorial ya. Ini bacanya bukan N tanda seru atau N gitu, bukan ya. Tapi bacanya N faktorial. Faktorial itu dia dikali dengan dikurangi 1, dikurangi 1 lagi, sampai terakhir di 1. Misal kita punya 5 faktorial. 5 faktorial berarti 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. 7 faktorial berarti 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, sebagai contoh, misal banyak korespondensi satu-satu dari A ke B adalah, lihat A-nya berapa anggotanya? 1, 2, 3. B-nya 1, 2, 3. Nah, berarti sudah sama ini. Berarti dia bisa terjadi korespondensi satu-satu, banyaknya adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, sebagai latihan, silahkan dikerjakan tugas mandiri LKS halaman 33. Kalau ada pertanyaan, bisa hubungi guru mapelnya. Terakhir, seperti biasa, sebagai penutup, Ibu sajikan kalimat yang mudah-mudahan bisa memotivasi ya. Ini dari Imam Syafi'i juga, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.